Shalom. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih. Bacaan Alkitab hari ini dari Ratapan 3 ayat 1-8 dan dari ayat 14-20. Dan dari Yohanes 16 ayat 16-24. Ayat Nats pagi hari ini dari Mazmur 9 ayat 20 yang berbunyi, "Bangkitlah, Tuhan, hakimilah bangsa-bangsa. Jangan biarkan manusia menyombongkan dirinya." Dan dari Markus 9 ayat 31 yang berbunyi, "Ia Yesus sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit." Renungan hari ini yang berjudul, "Ia adalah pribadi yang adil dan pengasih." Di zaman sekarang, kita sering melihat banyak ketidakadilan. Ada orang yang kuat menindas yang lemah. Ada juga yang bertindak seolah-olah Tuhan tidak ada. Hal ini bisa membuat kita sedih, bahkan bertanya-tanya, di mana keadilan Tuhan? Hal yang sama juga pernah dirasakan oleh Daud. Ia melihat banyak ketidakadilan di sekelilingnya. Karena itu ia berseru kepada Tuhan, meminta agar Tuhan bertindak dan menunjukkan keadilannya. Daud percaya bahwa Tuhan adalah hakim yang adil, yang tidak akan membiarkan kejahatan terus terjadi selamanya. Saudara-saudari, Tuhan memang adalah Allah yang adil. Ia melihat semua yang terjadi. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Pada waktunya, Tuhan akan menegakkan keadilannya. Namun bukan hanya adil, Tuhan juga penuh kasih. Kita melihat kasih itu melalui Yesus Kristus. Yesus tahu bahwa ia akan menderita, disalibkan, dan mati. Tetapi ia tetap menjalani semuanya dengan taat. Mengapa? Karena kasihnya kepada kita. Penderitaan Yesus bukan kebetulan, tetapi bagian dari rencana Tuhan untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Melalui pengorbanannya, kita menerima pengampunan dan hidup yang baru. Jadi, kita memiliki Tuhan yang bukan hanya adil, tetapi juga penuh kasih. Ia membela yang benar, dan sekaligus menyelamatkan yang berdosa. Melalui renungan ini, kita diingatkan untuk hidup dengan takut akan Tuhan. Artinya, kita menghormati Tuhan dengan hidup benar, jujur, dan tidak berbuat semena-mena kepada orang lain. Kita juga dipanggil untuk membagikan kasih Tuhan kepada sesama, mengampuni, menolong, dan menjadi berkat bagi orang lain. Seperti Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Percayalah, keadilan Tuhan pasti dinyatakan, dan kasih-Nya tidak pernah gagal. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih atas kasih dan pengampunan-Mu dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk hidup benar di hadapan-Mu dan membagikan kasih-Mu kepada sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bagikan juga renungan ini kepada sahabat, keluarga, dan orang-orang terkasih, agar mereka juga mendapatkan penguatan dan pengharapan dari firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.